Shalom. Bertemu dengan saya dalam sebuah kesedihan. Karena hari ini Indonesia dikagetkan dengan peristiwa hilangnya pesawat Sriwijaya SJ182. Boleh dikatakan hilang, boleh dikatakan hilang kontak, boleh dibilang kecelakaan. Tapi malam tadi ketika Basarnas membuat konferensi pers, ternyata pesawat Sriwijaya itu yang hilang kontak lalu dipastikan kecelakaan, ternyata dia tidak memancarkan ELT-nya, Emergency Light Traffic, kalau saya tidak salah. Tapi ada lampu yang bernyala, bersinar, sehingga kalaupun dia mengalami kecelakaan segera bisa terdeteksi. Karena tadi dikatakan ketika langsung dicek di radar Indonesia tidak ada tanda bahwasanya pesawat itu mengalami kecelakaan. Tapi diduga kuat karena yang harusnya tadi siang dia sudah tiba di tujuan sampai malam hari ini tidak diketemukan. Nah, sebelum saya lebih jauh tentang pesawat ini yang menginspirasi saya dengan sebuah tema hilang kontak, mari kita berdoa agar seluruh stakeholder yang terkait dalam pencarian dan pendalaman pesawat Sriwijaya SJ182 diberikan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada surga, sehingga apapun hasil pencarian mereka itu sesuatu yang maksimal dan dapat memberikan kepastian kepada para keluarga, entahkah tinggal jenazah atau bagaimana. Namun mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam pertemuan kami malam hari ini, kami sungguh membutuhkan kuasa mukjizat Tuhan berlaku atas Indonesia, khususnya untuk tim Basarnas Indonesia yang akan mengkoordinir pencarian pesawat Sriwijaya SJ182 yang sampai sekarang masih belum bisa diketemukan. Biarlah Tuhan seluruh stakeholder yang terlibat, Tuhan berkati mereka juga dengan perlindungan dan keselamatan yang sempurna. Untuk para keluarga, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Pontianak yang sedang gelisah, bahkan sampai mengalami kesedihan, menangis menantikan kabar keluarga mereka, Roh Kudus juga hibur mereka. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik para sahabat, ketika peristiwa itu terjadi, pesawat sedang melakukan sebuah perjalanan. Maka saya sengaja pakai t-shirt yang gambarnya kaki, penggambaran tentang sebuah perjalanan. Hilang kontak ternyata membuat sebuah akibat yang sangat fatal. Saya tidak mau mereka-reka, saya tidak mau menduga-duga, karena sebagai hamba Tuhan saya tetap punya iman, mukjizat tetap ada, ketidakmustahilan bisa dilawan oleh kuat kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dari paparan sampai malam hari ini, tadi sebelum saya masuk siaran, saya lihat kembali kepada TV, yaitu dia malam hari ini pencarian tidak bisa maksimal karena tingkat visibilitas yang sangat rendah. Besok baru akan dimulai. Nah, dia sudah hilang kontak, lalu dia lost waktu juga karena malam. Laut yang diduga dalamnya 20-23 meter, wow, luar biasa. Kalau kita seumuran, ya 50-an seperti saya, kita pasti ingat pesawat Adam Air beberapa puluh tahun yang lalu, yang jatuh juga ke laut di daerah Manado sana, dan sampai sekarang tidak diketemukan bangkainya sekalipun. Begitu dalamnya itu laut. Nah, ketika kemudian tema kita malam hari ini hilang kontak, saya mau korelasikan itu antara peristiwa yang sedang terjadi hari ini secara faktual dan nyata dengan kehidupan kerohanian kita
Saya bukan seorang pilot, saya bukan seorang aviator, tapi ketika pesawat akan take off, pasti ada panduan dari tower atau menara. Begitu juga ketika pesawat sedang di dalam perjalanan, dia dalam periodik tertentu. Ini dugaan saya, karena saya bukan seorang ahli navigasi dan lain sebagainya. Mungkin dalam periodik tertentu dia melaporkan posisinya di mana, lintang utara berapa, lintang selatan berapa, dan seterusnya, ketinggian berapa puluh ribu kaki, dan seterusnya. Tapi ini pesawat ketika baru lepas landas selama 4 menit, kemudian dikabarkan dia lost contact. Ada berbagai isu, ada berbagai cerita, ada katanya ledakan, tapi Basarnas puji Tuhan katakan itu bukan sebuah kenyataan kebenaran. Perlu diuji dan perlu dicari kebenarannya. Tapi begini para sahabat, bukankah pesawat sesuatu benda yang super canggih? Nah, ketika dia kemudian hilang kontak, padahal masih dekat 4 menit terbang, kemudian ketika dia hilang kontak itu maksudnya dengan menara di Jakarta ataupun mungkin menara di Bandara Supadio Pontianak, sesuatu fatal terjadi. Entahkah karena keadaan alam, entahkah karena keadaan yang lain. Tapi oleh karena dia hilang kontak, kemudian ketika dia mengalami crash atau kecelakaan, persoalannya adalah pesawat itu lambat untuk dideteksi. Apalagi tadi ELT, lampu emergensinya tidak menyala. Sehingga ketika di seputaran Kepulauan Seribu, di Pulau Laki dan Pulau Lancang, ada beberapa nelayan melaporkan peristiwa, ada serpihan dan seterusnya. Baru kemudian kapal daripada SAR mungkin berangkat menuju ke tempat itu. Dan memang ada serpihan-serpihan. Yang saya mau bawa kita malam hari ini adalah oleh akibat lost contact itu, ada beberapa hal yang terjadi. Dan hal yang terjadi utama adalah fatal. Ya, kita tidak bisa mengukur Tuhan, kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Tapi kalau benar misalnya pesawatnya jatuh langsung ke dasar laut, setidaknya pada saat itu sudah diberitakan. Nah, kenyataannya tadi press release-nya sudah hampir pukul 20 WIB. Coba bayangkan itu. Ada 5 jam waktu untuk memastikan itu adalah crash, kecelakaan. Nah, tentunya semua kita menyampaikan empati terdalam kita kepada para keluarga. Bukan keluarga korban, keluarga. Karena saya baru akan katakan korban sampai diketemukannya. Entahkah pesawat ataupun para penumpang, hidup atau mati. Nah, demikian juga kita sebagai gereja. Mari pastikan bahwasanya hidup kita sehari-hari, terlebih-lebih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, hidup kita tetap terhubung dengan surga. Tubuh, jiwa, roh kita tetap sesuai dengan frekuensi surga. Secara khusus roh kita. Roh kita setiap hari, sepanjang nafas kehidupan ada, dia tetap terhubung dengan surga. Sehingga kita bisa memastikan sebagai gereja, kita bukanlah gereja yang akan menjadi gereja yang lost contact. Saya mau kasih tahu, pengikut Kristus itu pasti orang Kristen. Setuju? Tapi saya juga mau bilang, tidak semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Setuju juga kan? Bagian kedua ini adalah mungkin orang-orang yang lost contact.
Nah, mari pastikan kita adalah benar-benar orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Perjalanan hidup kita, khusus sepanjang 2021, kita tidak bisa prediksi. Yang kita tahu, Allah yang memegang masa depan, that's all. Maka ketika hari ini kita terjaga dari tidur kita, mungkin kita lupa makan sate atau saat teduh, kita lupa berdoa, kita lupa baca firman. Lalu kemudian ada peristiwa ini. Itu merupakan sebuah warning yang baik untuk kita semua. Agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lost contact dengan Tuhan, dengan surga. Hari ini sangat istimewa. Tuhan tidak perlu mengadakan KKR. Tuhan tidak perlu mengadakan Zoom webinar yang dihadiri oleh 500 sampai 1000 peserta tentang hilang kontak. Peristiwa ini mengajar kita di seantero Indonesia. Warningnya begini. Jangan pernah berani bermain-main api dengan kuasa Tuhan. Jangan sekali-kali menjadi pribadi yang lost contact dengan surga. Ingat, perjalanan kita masih jauh. Tapi ketika orang berjalan selangkah demi selangkah, hari ini di tanggal 9 Januari, kita patut bersyukur kita masih ada sebagaimana kita ada, walaupun kita dalam tanda petik sedikit bandel. Kita secara katakanlah tidak sengaja lost contact dengan surga. Mungkin akibat kesibukan dan ketiadaan waktu. Tapi peristiwa malam hari ini mengajar kita semua. Jangan pernah bermain-main tentang itu. Jangan sampai pernah engkau lost contact dengan surga. Lost contact dengan Tuhan. Karena seketika kita lost contact, ada beberapa hal yang terjadi yang merugikan kita. Bahkan sesuatu yang fatal sifatnya. Karenanya biarlah malam hari ini, walaupun firman Tuhan ini sangat viral, karena sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan, tapi biarlah malam hari ini firman Tuhan ini kembali menjadi rema bagi kita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka tadi saya bilang saya sengaja pakai t-shirt begini. Membuat sebuah inspirasi, membuat sebuah pewahyuan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Based on this, berdasarkan firman Tuhan ini, saya berdoa. Kita adalah gereja-gereja yang tetap keep contact dengan surga. Kita bukan gereja yang lost contact dengan surga. Hari ini Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa. KKR tidak perlu, webinar tidak perlu, tapi peristiwa hari ini menjadi sebuah khotbah yang sangat universal dan sangat monumental bagi setiap orang percaya. Jangan sekali-kali pernah lost contact dengan surga. Fatal akibatnya. Sampai di sini dahulu pertemuan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, khusus kita bisa mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah-ibadah raya kita besok. Entahkah offline, entahkah online. God bless you.